kembali lagi di Aufi, Radio Gunadarma Frekuensi Call 34,4 FM. Hai Sobat Aufi Radio, selamat datang di Capres, Catatan Prestasi. Aku Jessie yang akan nemenin kalian untuk 30 menit ke depan. Di episode Capres kali ini, aku excited banget karena kita akan menjelajahi dunia olahraga yang super seru. Narasumber kita kali ini berasal dari olahraga kriket. Ya, selamat datang Muhadis, Kapten Kriket DKI Jakarta. Atau yang sering aku panggil Kak Adis. Hai Kak Adis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Ya, banyak orang-orang awam, khususnya Gen Z atau milenial, yang jarang mengetahui adanya olahraga kriket. Tapi ternyata olahraga kriket ini cukup terkenal di beberapa negara dan mempunyai banyak fans-fans setia dari setiap negara. Nah, apa yang membuat Kak Adis tertarik pada olahraga kriket dan pertama kali Kak Adis terlibat di dalamnya tuh karena apa Kak Adis? Coba boleh dijelaskan. Pertama tuh dulu pas kelas 5 SD ya kalau nggak salah. Ada 2 orang tuh datang ke sekolahan. Bule lah ya, tinggi dia. Terus dia ngenalin kriket. Awalnya kan penasaran ini olahraga apa gitu, kok kayak gini. Terus saya coba ikutin. Awalnya masih pakai bola karet ya. Ngikutin kok menarik gitu, kayak ini beda nih dari olahraga lain gitu. Ya coba saya kebetulan lagi itu tuh ada kayak seleksi kalau nggak salah. Seleksi untuk ke Bali kalau nggak salah. Ya baru dikenalin langsung ada seleksi kan. Wah, bagus nih. Coba-coba menarik. Terus gimana ya, kayak kalau saya sih sebenarnya semua olahraga ngikutin. Cuma ya pas di kriket ini aja kayak wah ini harus harus saya coba nih, bagus nih kayak ke depannya. Dan emang beda aja dari olahraga lain, menarik gitu. Oh iya, oke. Karena tadi kan menarik dan jarang orang tahu gitu kan. Kita mau tahu juga dong aturan-aturan dasar yang ada di olahraga kriket tuh beda nggak sih gitu? Kalau untuk aturannya dasarnya sih hampir sama kayak baseball. Kayak misalkan kita mukul, untuk matiin si pemukul, misalnya si pemukul mukulnya ke atas nih bolanya, sebelum jatuh ke tanah ditangkap sama yang jaga itu mati. Terus kayak ya sebagian besar sih ada yang sama, lebih sama ke baseball. Cuma kriket sendiri kayak aturannya kayak buat matiin si pemukul itu ada beberapa cara. Pertama kayak kita kan ada yang namanya 3 kayu nih. Kita tempat mainnya itu kan persegi panjang. Nah, target si pelempar itu ada namanya 3 kayu, namanya stump. Nah, itu kalau si pelempar itu kenain 3 itu salah satu buat matiin si pemukul juga gitu. Oke. Itu sih untuk dasarnya untuk. Oke. Nah sekarang di depan aku nih ada 2 bola dengan warna yang berbeda ya Kak Adis. Ada yang putih dan sama merah. Nah, kalau putih itu buat apa dan merah itu apa, sama atau beda sih? Beda karena gini, kalau biasanya umumnya ya kalau untuk bola merah ini dia dipakai untuk format-format yang panjang mainnya. Karena kan kalau di kriket itu khususnya kalau udah internasional ada beberapa nomor. Pertama one day itu mainnya 50 over. Jadi di kriket itu kita nggak berpatokan sama waktu. Jadi di kriket ada yang namanya over. Nah 1 over itu 6 bola. Cuma kita nggak berpatokan sama waktu, tapi kita 1 over itu dikasih waktu maksimal 4,5 menit. Oke. Gitu. Terus nah kembali lagi nih buat warna gini nih. Kalau yang ini yang tadi saya bilang untuk format panjang. Karena biasanya bola merah ini dia lebih kuat daripada yang putih ini. Dan kalau bola merah untuk kostumnya ini pasti otomatis semua pakai warna putih bajunya. Gitu. Pemain pokoknya harus warna putih. Nah, kalau bola putih ini biasanya dia format yang lebih pendek. Ya kayak ada namanya nomor T20s. Oke. Kalau udah internasional ada nama T20s. Dan kalau untuk bola putih ini
biasanya baju-baju pemain itu dia warna-warni. Tuh, misalnya ada klub ini warnanya ini. Jadi bisa pakai bola warna putih gitu. Ya perbedaannya sih dari format gamenya aja gitu. Oh, berarti perbedaannya cuma dari format game Ya aja betul. gitu. Oke. Terus Kak Adis, kalau misalkan Kak Adis mau tanding nih, persiapan fisik dan mentalnya tuh apa sih yang harus disiapin gitu? Jauh-jauh hari, apakah lari ataukah sit up gitu-gitu? Kalau kayak gitu udah pasti ya, kayak semua olahraga juga untuk persiapan fisik sama mentalnya ya utamanya paling kayak fisik, jogging kayak gitu-gitu aja. Sama untuk mental sih kita harus kayak sering latihan kan, kalau di kriket itu ada yang namanya nets. Nets itu kita kayak dikurung gitu, jaring kanan kiri, ya kita latihan di situ untuk ngeyakinin kalau kita bisa gitu. Maksudnya kayak naikin mental kita untuk nanti di lapangan gitu. Kalau untuk lari kan pasti kan ada persiapan fisik yang lari tuh. Larinya berapa meter biasanya? Kalau kriket kan sebenarnya kalau fisik kita mainnya di waktu sih. Kayak jogging sejam, setengah jam. Cukup sih, tapi lebih ke speed sih mainnya kalau kriket gitu. Oke. Karena tadi kita udah dengerin penjelasan sedikit tentang olahraga kriket. Sekarang aku mau nanya nih, momen-momen paling berkesan atau paling menarik aja nih di karirnya Kak Adis selama ini di dunia kriket tuh apa Kak Adis? Momen yang menarik. Ada sih beberapa. Dulu waktu tahun berapa ya, lupa lah tahunnya ya. Jadi setiap setahun atau 2 tahun sekali gitu. Jadi ada setiap negara itu ngirim atletnya untuk datang ke Australia sih biasanya. Jadi dilatih di sana, dikumpulin, dikasih pelatihan lebih lagi. Nah kebetulan waktu itu yang mewakilkan Indonesia, saya sama teman saya ada nama Desandri. Udah biasa lah latihan. Ada tuh yang namanya tes. Tes itu namanya yoyo tes. Sama lah sama si Desandri juga, kan itu baru ya. Kalau di Indonesia itu bip tes lah namanya, fisik itu. Oke. Nah, karena saya nggak tahu kan, saya nanya nih ke Desandri. Panggilannya Candil kan. Dil, yoyo tes apaan? Sama, gue juga nggak tahu. Udah ikutin aja. Ya udah, di situ orang lari ya ikut lari, orang berhenti ya kita ikut berhenti. Pas udah beres dikasih tahu lah. Kalau yoyo tes itu kayak ada apa? Ada aba-abanya, harus lari, harus berhenti gitu. Nah di situ kocak lu dia, lu gimana sih ngasih taunya, ketinggalan mulu gitu. Jadi saya tuh orang udah lari baru lari gitu. Itu sih. Terus ada lagi pas di PNG beres game lah ya, udah pertandingan udah beres, terus ada party lah, goyang-goyang lagi, nari lah ya. Goyang-goyang sih biasa lah, kalau di luar tuh biasanya kalau udah beres acara mereka suka party lah, biasa makan-makan. Terus ini pesta sama orang lokal Papua New Guinea sana, lagi goyang, yang ngikutin mereka goyang-goyang. Ada anak kecil nyamperin dia bawa salib, kayak salib gitu ya. Dia nggak mau ngasih ke saya. Terus ya apaan nih? Dia mau ngajakin tukeran. Terus kebetulan ada temen di sebelah kan. This is udah sama gua aja. Ini salib yang buat di mimbar. Oh ya udah silakan. Ya menurut saya itu berkesan lah, karena dari beberapa orang kenapa anak itu bisa ke saya gitu. Yeah. Terus lebih berkesan tuh kayak kalau saat keluar negeri tuh kayak tempat yang baru kita tempatin, ya suasananya juga beda gitu. Kayak misalnya ke Australia nih, jalan tuh sepi banget, kayak di film-film zombie itu. Wah, kalau jalan wah ngeri nih. Kalau jalan sendiri bakal dimakan zombie nggak gitu kan, pikiran gitu terus. Ya itu sih salah satu yang berkesan ya, gitu. Oke. Ya. Terus kan karena banyak banget nih tadi cerita-cerita berkesannya Kak Adis dan cerita-cerita menariknya Kak Adis. Apa saran Kak Adis nih bagi orang yang baru ingin memulai kriket? Sarannya itu apa? Sarannya ya kalau saya sih biasa ngasih saran untuk anak-anak yang baru
main kriket lah ya. Pertama ya dia itu tujuannya untuk apa nih kenal kriket itu. Emang mau olahraga kah atau emang mau nyari uang? Karena sekarang itu kriket bisa dibilang jadi apa namanya? Pekerjaan gitu. Nggak kayak dulu pertama saya kayak baru main kriket yang namanya kita dapat uang tuh ya nggak ada sepeser pun. Cuma kayak dulu tuh kalau keluar negeri udah pasti ditanggung gitu. Terus kita kalau dulu ya keluar negeri dapat uang, kita ngumpulin dari uang makan malam. Biasanya uang makan malam itu di apa namanya? Diuangkan. Ya. Jadi kita bawa, kita kumpulin nih makan malamnya mah ya kayak snack apa aja gitu. Kumpulin, kekumpul baru beli buat oleh-oleh pulang atau enggak buat dibawa ke Indonesia lah gitu. Nah, pesen saya sih buat anak yang baru, kalau emang benar mau mempelajari kriket ini ya jangan pernah berharap untuk mendapatkan uang dulu gitu. Karena kalau tujuannya udah uang, nggak bakal berkembang Oke. gitu. Baik, Dan makasih Kak Adis. dan ini sih apa? Latihannya juga harus rajin. Apalagi sekarang kan enaknya tuh media udah banyak ya, kayak ada YouTube untuk media untuk latihan itu banyak gitu Iya, loh. banyak sekali. Heeh. Oke Kak Adis, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, mungkin Kak Adis boleh nih ngejelasin alat-alat apa aja yang ada di sini. Ya coba Kak Adis. Oh iya ya bener ya. Dia tadi udah ngejelasin banyak tapi alat yang di sini belum saya jelasin nih. Oke, gue jelasin ya. Untuk di kriket itu ada beberapa alat. Ya pertama yang sekarang ada di sini ya ini bolanya dan ini pemukulnya. Untuk pemukul ini kalau kayu, ini kan kayu ya. Ya. Ini tuh biasanya dia tuh udah bisa main dan udah pro, udah pakai kayu gitu. Tapi kalau yang baru belajar kriket itu biasanya pemukulnya plastik dan ininya juga bolanya karet gitu. Oh. Terus ini manfaatnya nih, kenapa bisa melengkung kayak gini Kak Adis? Sisi-sisinya nih. Oke. Jadi gini, maaf ya. Ya. Tujuannya pertama ya di titik-titik bat ini ada bagian yang namanya spot. Spot itu kalau bola kena situ pasti ibaratnya kita ngeluarin tenaga 50%, kalau kena di situ jadinya tuh jadi 100% gitu. Oke. Nah, untuk di bat biasanya titik spotnya itu antara dari sini sampai sini. Kelihatan kan yang tebel ini loh. Iya, Nah, iya yang tebal. Kalau kena di sini ya kita pukul 50% aja jadi 100% itu tenaganya. Dan kalau kena di sini ya malah jadi sakit tangannya. Dan apalagi juga kalau bola kena di sini nggak ada power, malah cepat patah biasanya di sininya kalau gitu. Oke. Selama pertandingan nih, Kak Adis ada gak cedera-cedera yang mungkin serius gitu selama pertandingan? Oh ya ada. Pertama dulu pas PON 2016. Karena kan kalau kriket itu kita pakai tangan kosong ya untuk jaganya, nggak Iya. pakai sarung tangan kayak ibarat kayak baseball, softball itu kan dia ada glove khususnya. Tapi kalau kriket kita langsung tangan kosong untuk yang jaga. Yang pakai sarung tangan itu cuma kiper. Oke. Nah, cedera yang serius yang pernah saya alami pertama ya ini jari ini biasa nangkep kena bola ya sekarang jadi kayak bengkak. Cuma ini masih mending. Ya. Nah, kalau yang telunjuk ini tuh kemarin pas di Bali itu kita latihan game lah ya. Ya. Persiapan timnas, ada tim Kamboja mau datang. Ya. Temen mukul coba nangkep bola kena jari sini nih. Oh itu persiapan untuk ke Thailand. ACC namanya. Kualifikasi Piala Dunia lah ya untuk bagian Asianya. Asia ya benar. Kena sini awalnya pas kena tangan kan udah megang dalam hati wah. Dislok nih langsung tarik Iya. udah bener nih. Karena persiapan buat ke Thailandnya cuma 2 minggu lagi kalau nggak salah. Ya dipaksain main. Padahal bengkak. Ya alhasil sekarang tulangnya naik terus nggak bisa ditekuk.
Oke, ini fun fact juga, ternyata bola ini tuh keras ya, bukan bola plastik. Keras. Iya, benar. Ya kan, keras. Benar. Oke. Terus yang aku mau nanya nih, di pertandingan ini ada nggak sih Kak Adis tekanan-tekanan di dalam pertandingan tuh, ada nggak sih? Kalau tekanan pasti ada ya. Pertama tekanan dari lawan, tergantung nih kalau kita mukul, kalau misalnya posisi saya lagi mukul nih ya. Karena kalau di kriket itu dua tim, ada tim mukul dan ada tim fielding namanya, jaga. Nah kalau di saat tim saya yang mukul, itu yang masuk lapangan cuma berdua aja. Misalnya contoh saya dan sama partner. Tapi kalau yang tim fielding itu mereka semua masuk. Jadi kita pertandingan kriket itu umumnya untuk T20 ke atas itu kita 11 orang, tidak satu tim itu 11 orang Di dalam lapangan tersebut. dalam lapangan untuk yang jaga. Ya, Tapi untuk yang pemukul itu cuma 2 orang. Cuma dua. Itu tekanannya pasti besar banget. Contoh kayak di saat kita mukul, yang jaga itu mereka bisa ngeluarin kata-kata buat ngerusak konsentrasi kita. Contoh kayak Dan menjatuhkan mental pasti ya. kayak contoh kayak gini, ayolah pukul gitu kan. Itu kan ibaratnya lu nggak bisa mukul, terus atau enggak yang jaganya, ayo dia nggak bisa mukul, dia cuma lihat-lihat bola. Itu kan kalau kita emosi ya, itu pasti kita nggak bakal kontrol. Nah Oke. caranya kalau saya pribadi sih kayak misalnya lagi betting kayak gini, misalnya posisi betting ya kita cuma cukup fokus ke si pelempar aja. Kita harus bisa ibaratnya udah hirauin aja, dan kita cuma lawan si pelempar aja gitu. Jaga-jaga yang lain itu kita anggap itu nggak ada. Kalau di Indonesia sih masih aman ya, nggak terlalu frontal Ya. sledgingnya. Tapi kalau udah luar, wah sledgingnya parah banget sih. Kayak mereka kayak gerakan dari badannya aja nunjukin kayak harusnya misalnya saya mukul nih, Ya. harusnya pakai tangan, mereka nahan pakai kaki kah, pakai badannya, seakan-akan kayak pukulan kita itu pelan ke mereka gitu. Itu kan salah satu sledging. Sarkasme, Ya, betul. Tindakan sarkasme. Oke. Terus gimana nih cara Kak Adis ngedapetin poin atau mencetak skor di dalam olahraga kriket ini? Nah, kalau di kriket itu kita bisa mendapatkan poin di saat kita lagi mukul. Oke. Nah, gitu. Kalau di saat kita lagi fielding, jaga, kita cuma bisa nahan poin si pemukul gitu. Ya. Nah, untuk caranya ada 3. Pertama, kita bisa lari. Jadi kan ada yang namanya pitch kriket itu. Jaraknya ya kan ada stump ya. Stump to stump itu jaraknya sekitar 22 meter, 12 ya. 20 atau 22 kalau nggak salah ya. Dari orang ke orang. Dari stump ke stump. Oh, dari stam itu maksudnya apa stam tuh? Stump itu yang tadi saya bilang di awal itu loh, yang target untuk matiin si pemukulnya. Oke, gitu. oke. Terus misalnya kita lari nih. Kita lari sekali jalan itu hitungannya 1. Tapi kalau balik lagi itu hitungannya 2. Itu untuk kalau kita lari. Terus ada juga buat kita dapetin poin, misalnya saya pukul kenceng. Kan kita juga ada batas. Jadi kita pitch, di luarnya ada batas lagi, namanya boundary. Jadi batas untuk kita mukul jaraknya segimana. Dan itu beda-beda, ada yang dari pitch itu ke pinggir 45 meter, ada yang pokoknya jauh lah, ada yang nyampe 75 gitu. Jadi karena kan ibarat kalau di luar negeri itu kan pitch-nya itu dari tanah. Nah mereka kalau ini udah nggak bisa dipakai pasti bakal geser lagi. Jadi jadi jarak pitch itu bakal beda. Jarak boundaries itu beda-beda. Kadang-kadang lebih lebar ke sana, kesininya pendek atau panjang ke sana gitu. Apakah itu sesuai lapangan, lebar lapangan? Kalau beda-beda yang tadi Kak Adis ngejelasin itu beda gara-gara ukuran lapangannya atau Sebenarnya gini, kalau untuk ukuran lingkarannya kayaknya udah ada patokannya. Cuma kan bakal lebih ini karena pitch-nya itu ngegeser. Kalau dari tanah dia bakal ngegeser. Misalnya ini udah dipakai berapa pertandingan, nggak mungkin dipakai lagi. Harus perawatan atau apa gitu. Nah dia bakal geser gitu. Oke. Cuma untuk di Indonesia belum ada pitch konkret itu.
karena itu susah, itu harus diekspor dari luar dan yang ngerawat itu harus bener-bener yang ngerti. Oke. Kembali lagi nih yang kita untuk dapetin poin yang tadi saya bilang, kalau kita mukul mantul keluar batas Ya. itu otomatis kita dapat 4 poin. 4 poin. Kita nggak perlu capek-capek lagi. Oke, nggak perlu larian Nggak lagi. perlu. Nggak perlu. Ya. Terus ada lagi satu lagi, kita pukul ke atas nih tanpa Iya. mantul Iya. keluar batas itu otomatis 6 6. poin. Berarti agak mudah ya mendapatkan poin-poin besar 4, 6 gitu kan. Nah, terus kan ada lagi nih Kak Adis, teknologi yang disebut DRS atau Decision Review System. Nah, kalau di dalam kriket apa namanya beda atau gimana cara kerjanya, boleh dijelaskan Kak Adis? Kalau di kriket sama, cuma di Indonesia itu belum diterapkan seperti itu karena Oke. kalau model kayak gitu kan butuh kamera lumayan banyak dan itu harus ditaruh di beberapa sisi gitu. Tapi kalau untuk internasional di kriket itu udah jauh puluhan tahun udah pakai seperti itu. Jadi ada aturannya juga kayak di OD, nomor OD ya, terus di 20s itu kayak kita bisa minta itu maksimal itu 1 atau 2. Dan itu kalau kita salah nih minta, itu kita salah, hilang kesempatannya jadi gitu. Jadi Oke. buat minta seperti itu harus benar-benar yakin. Contoh maksudnya yang tadi, ini kan stam. Saya mukul nih. Salah satunya cara matiin kan tadi kena stam. Iya. Nah misalnya saya mukul, saya diri sejajar sama ini ada namanya LB, leg before wicket ya. Jadi LBW begitu kena sini misalnya kena kaki ya, si pelempar bakal teriak how's that, gitu kan. Oke. Kalau emang misalnya kalau kita kan wasit namanya umpire nih, umpire-nya nggak ngasih. Nah dalam 5 detik setelah kita teriak how's that itu 15 detik ya, kita minta review. Oke. Kalau kita nggak minta ya nggak bakal dikasih gitu. Dan kita minta itu bakal diputer dan lumayan lama. Bener-bener dicek nyampe ada teknologinya. Ibaratnya kalau nggak ada si pemukul itu pantulannya ke atas kah atau lurus gitu. Sistemnya udah keren banget lah kalau udah internasional. Ya. Tadi kan dilihat dari penjelasannya Kak Adis, kayaknya Kak Adis bener-bener sayang banget nih sama olahraga kriket ya kan. Udah hampir kayaknya 15 tahun lebih ya Kak Adis ya. Iya kan? Kalau kenal kriket ya kurang lebih 15 Ya, lah. 15 tahun kan. benar-benar. Terus Kak Adis ngelihat perkembangan dan evolusi olahraga kriket dari 5 tahun terakhir atau beberapa tahun terakhir tuh gimana sih Kak Adis ngelihatnya? Oh kalau perkembangannya sekarang udah makin bagus banget ya. Semenjak kriket itu masuk ada PCI-nya dan masuk ke PON itu berkembang banget. Dari event yang besar yang pertama saya ikutin itu PON 2016 di Jabar, tuan rumah Jabar. Oke. Itu udah dan ada beberapa provinsi untuk ikut praponnya dan di ponnya juga udah banyak. Perkembangannya udah sangat bagus lah sekarang. Ibaratnya kalau dulu orang nggak tahu yang namanya kriket itu olahraga apa sih gitu, tapi sekarang ibaratnya banyak yang tahu kriket itu. Gitu. Sangat terkenal ya. Tapi sekarang masih jarang di Indonesia yang kenal kriket gitu kan. Nah, terus kan tadi Kak Adi sempat mention PON atau Pekan Olahraga Nasional nih kan tadi. Nah, kira-kira persiapan apa nih? Kalau misalkan PON nih persiapan apa nih Kak Adis yang harus disiapkan? Balik lagi yang tadi persiapan fisik dan mental, selain itu apa dari PON? Kalau untuk persiapan PON ya sama sih sebenarnya ya, yang pasti fisiknya, terus mental, terus strategi tim, dan kebetulan kan saya dikasih kepercayaan lah untuk jadi kapten DKI nih. Ya pasti banyak persiapan-persiapan yang harus disiapkan untuk nanti di PON gitu. Oke, kan tadi Kak Adis bilang dipercaya untuk menjadi kapten. Nah, gimana sih caranya untuk biar tim tuh kompak Kak Adis? Harus satu pemikiran kan pasti tim kalau sama Kak Adis. Pasti. Gimana tuh caranya biar kompak? Pertama ya kalau untuk, karena kan ini olahraga tim ya, Ya.
kita harus perbanyak bonding timnya, maksudnya kebersamaan tim. Karena kalau kriket itu nggak bisa satu orang yang bagus. Kalau kriket itu bagus semua ya, bagus satu ya harus bagus semua gitu. Dan kalau emang ada teman kita yang jelek, bukannya kita yang harus jelek, tapi kita harus merangkul gitu. Oke. Karena kriket bukan cuma fisik yang dipakai. Kriket itu ya mental, pikiran, kerja sama tim. Itu yang Berarti harus. solidaritasnya harus Betul, tinggi. pasti. Mantap. Tapi di tahun-tahun ini atau bulan-bulan ini ada nggak pertandingan yang ingin dimulai sama Kak Adis nih? Kalau untuk saya pribadi, pertandingan kan kita kebetulan kemarin ada liga nih. Jadi di Jakarta lebih tepatnya, setiap tahun itu kita ada liga, namanya Liga JCA. Dan kemarin itu kita baru beres Liga JCA-nya, dan saya sama tim ya dari KONI DKI-nya dikasih kepercayaan lah ya untuk main di liga ini. Kita dapat nih di posisi juara 2. Terus di bulan ini tuh sebenarnya ada yang namanya kejuaraan juga ICL. ICL apa tuh ICL. kepanjangannya Kak Adis? Indonesia League. ICL? Indonesia Cricket League. Oke. Gitu. Itu dari seluruh negara? Enggak sih, khususnya di Indonesia ya, di Khusus Jakarta Indonesia. gitu. Oke. Dan itu masih berjalan. Kalau itu sih lebih ke individu ya, karena ICL itu sistemnya pas pemilihan itu kita diundi, bukan diundi ya, kayak kapten tim itu nanti bakal ditampilin nih. Ini atlet pemain ini dengan statistik dia bisa apa, ntar bakal dipilih, oh ini ditarik buat tim ini gitu. Terus yang paling maksudnya yang agak manjang dikit tapi tetap tahun ini yaitu PON di Sumut Oke, Sumatera. itu. Oke, kan tadi udah mention PON ya kan. Ada nggak sih Kak pertandingan-pertandingan yang lebih besar lagi kayak SEA Games, Asian Games gitu? Kak Adis main nggak di situ juga? Nah, kalau untuk SEA Games ya saya sih alhamdulillah ya udah 2 kali SEA Games ini ikut Oke. bela buat Indonesia. Yang pertama SEA Games di Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur. Itu alhamdulillah kita dapat medali perunggu. Terus kemarin nih di 2023 ya kalau nggak salah, Kamboja. Itu alhamdulillah juga dapat perunggu, karena kalau untuk kriket internasional cowok ya lebih tepatnya, kita telat banget. Untuk negara-negara yang lain itu kuat banget untuk cowok ya, tapi untuk cewek itu masih banyak banget peluangnya. Oke, sekarang aku mau nanya juga nih, balik lagi ke olahraga kriket. Nah, ini kan pasti mukulnya pakai tangan kanan, ya kan? Kalau orang yang kidal tangan kiri itu gimana tuh? Apakah nanti ada kelebihan tersendiri atau bisa musuh atau lawannya bisa kayak, wah ternyata dia pakai tangan kiri bukan pakai tangan kanan, karena kan terbiasa orang lihat pemukul tuh pakai tangan kanan. Itu gimana Kak Adis? Ya sebenarnya kalau di kriket ini, kalau kita tangan kiri ya, nggak tahu benar atau enggak, itu pemikiran saya selama ini aja ya, kayak kalau ada orang kiri di Indonesia itu dia punya nilai lebih. Karena pengaruh juga ya, itu yang tadi kata Jesse, kalau kanan kan umumnya orang Indonesia itu kanan. Iya. Si pelempar pun pasti udah terbiasa buat si pemukul kanan. Tapi beda lagi kalau ada si pemukul tangan kiri, pasti untuk dari posisi jaga pun bakal berubah gitu. Dan kalau ada si pemukul yang tangan kiri itu bakal merubah pertandingan. Contoh kayak saya kanan nih, Iya. partnernya kiri. Iya. Misalnya di saat saya pukul, jaganya kayak gini. Iya. Terus di saat partner saya mukul lagi, itu bakal berubah semua. Oh, Dan itu bisa mecahin konsentrasi si jaga itu gitu. oke, sangat berpengaruh berarti. Kalau tangan aja tuh sangat berpengaruh berarti ya. Pengaruh banget. Oke, terus kan ini juga nih banyak banget olahraga bola kecil ternyata. Nah, apa perbedaan kriket sama olahraga bola kecil lainnya Kak Adis? Untuk perbedaannya ya jelas ya, dari bola aja kita udah beda. Contoh deh, saya ngambil sama baseball. Sama baseball saya pernah ngecek ukurannya ya. Ya. Ukurannya agak sedikit lebih kecil kayak baseball ya, atau sama. Tapi kalau untuk bahannya dia beda.
Terus untuk dari pemukul baseball ada juga yang kayu, tapi mereka ada juga yang dari besi atau kalau nggak salah ya. Tapi kalau kriket cuma 2, plastik untuk yang baru dan kayu tuh. Oke. Dan dari lapangannya juga pasti beda sih sama olahraga lain. Dari baseball kan segi 5 ya dia Iya. ya. Kalau lapangan kriketnya tuh di Indonesia di mana sih Kak Adis? Nah, kalau untuk lapangan itu di Indonesia ada beberapa sih yang sekarang lagi dipakai untuk pertandingan ya. Ya. Dan yang pertama itu yang liga saya lagi mainin itu yang dipakainya lapangan di Cibubur ada Buperta di dalam. Buperta. Oke. Dan sekarang udah ada tuh lapangan baru di GBK. Jadi bareng lah sama lapangan baseball gitu. Lapangannya tuh bulat, kotak atau persegi panjang atau gimana Kak Adis? Lapangan kriket itu ya itu yang pitch-nya itu persegi panjang, tapi batasnya itu biasanya lonjong. Oh, Gitu. oke. Nah, kan tadi Kak Adis juga bilang katanya Kak Adis udah pernah kemana aja nih, ke negara mana aja gitu kan. Nah, selama pertandingan ada nggak sih lawan yang paling berkesan atau lawan yang paling sengit dari Oke. negara mana aja gitu? Lawan yang paling sengit ya dulu pas awal-awal ke Australia. Lawan ya sebenarnya negara-negara yang lain udah pada kuat ya. Ya. Kayak PNG, Vanuatu, Fiji itu mereka waktu saya pertama keluar itu mereka udah ibaratnya udah di atas kita beberapa. Tapi biasanya kita ada Jepang nih. Itu Jepang kita pasti kalau waktu zaman saya pasti kita menang, cuma lumayan sengit pertandingannya ya. Pasti seru banget tuh Pasti seru permainannya. banget. Nah, pas SEA Games yang 2017 kita malah ngerebutin medali perunggu lawan Thailand. Itu parah banget sih. Emang kita ngerebutin perunggu, tapi vibe-nya itu rasanya itu kayak kan menang ya. Ya. Rasanya itu udah kayak dapat emas. Karena itu paling susah. Parah banget sih itu. Tapi paling seru juga Iya. dan paling gimana ya? Unik gitu loh ya kan Kak Adis, sangat membekas di pikiran ya. Parah sih itu. Kalau dilihat-lihat mundur juga foto kan ada foto tuh. Ya itu semua pemain ya pada nangis. Jadi kayak rasanya tuh kayak kita dapat emas padahal kita perunggu aja gitu. Tapi wah kacau banget sih itu rasanya. Seru banget pasti pertandingannya. Dan pertanyaan terakhir nih sebelum penutupan, apa harapan Kak Adis untuk Gen Z atau milenial tentang dunia olahraga? Untuk Gen Z ya, harapannya ya pasti karena kan ini ya anak Gen Z ini Olahraga aja susah. Ya betul. Dan mereka kan udah dunia digital ya. Iya. Ya masukan saya sih untuk Gen Z kurang-kurangin untuk main game atau main HP karena pengaruh sama otak juga kan. Orang yang sering main game ya nggak sih? Kalau menurut saya orang yang sering main game lebih sering kebengong, Ya. ya kan? Ya nggak sih? Kebanyakan Setuju itu nggak? kebanyakan Gen kan? Z dan Iya milenial kan? ya. Cuma kan nggak Gen Z itu nggak melulu jelek. Ya. Gen Z malah bagus kayak banyak konten kreator kayak gitu-gitu kan. Itu kan salah satunya pasti pelakunya ya Gen Z sekarang. Ya untuk di dunia olahraga ya intinya mereka harus ada olahraga. Jangan terlalu terlena lah sama yang sekarang nih kayak banyak gadget kayak gitu-gitu sih. Iya, berarti perbanyak olahraga aja lah kalau nggak mau masuk dunia olahraga gitu ya berarti. Betul. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, sekian untuk episode kali ini. Semoga cerita-cerita Kak Adis nih tentang pengalamannya di dunia kriket ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa dan terima kasih Kak Adis. Ya.